Halo, saya Arbe Sentanu dari Kata Hati Institute, sebuah lembaga penelitian dan pendidikan kesadaran sukses dan bahagia lahir batin yang sempurna. Nah, kita akan membahas konsep kuantum ikhlas seperti ditulis dalam buku saya yang kedua, yaitu The Science and Miracle of Zona Ikhlas. Yang pertama, ikhlas itu warisan luar biasa yang sudah kita miliki di tanah kita, di dalam diri kita, di badan kita, warisan dari orang tua dan leluhur kita di Indonesia. Ikhlas juga menjelaskan kenapa hidup kita akan jauh lebih gampang, tubuh kita akan jauh lebih sehat, dan apapun urusan dan keinginan kita bisa tercapai dan selesai dengan lebih mudah dan sederhana. Nah, ikhlas kan pada hakikatnya adalah menyerahkan diri, menyerahkan semua urusan kita kepada Tuhan, penguasa alam semesta, kemudian kita selaraskan energi hidup kita dengan alam di sekitar kita. Apa yang menyulitkan kita melakukan hal itu? Jawabannya terletak pada gelombang otak dan gelombang hati kita yang nggak kompatibel, nggak mendukung untuk ikhlas. Karena kita yang hidup di kota biasanya jauh dari kedamaian yang dihantarkan oleh alam semesta. Nah, telinga kita ini udah lama nggak mendengarkan dan menikmati lagi suara alam. Gemericik air, pemandangan yang indah, angin yang sepoi-sepoi di badan ini. Jadi rasa bahagia itu, disconnect kita dengan itu. Karena itu kita butuh alat bantu, teknologi, metode yang bisa diandalkan untuk mencapai kondisi tubuh seperti itu. Jadi sebelum kita terapkan ikhlas, kita siapin dulu hardware kita, berupa otak dan sekujur tubuh kita ini agar mau dan siap untuk ikhlas. Gampang mengaplikasikan software keikhlasan kita. Itu intinya. Caranya dengan mengembalikan gelombang otak agar mudah mengakses rasa seperti saat kita berada di tengah keindahan alam. Seperti kita berada di alam terbuka. Ya, berada di tengah alam itu kan membuat kita gampang merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang menjadi prasyarat untuk meraih keikhlasan. Sebaliknya, saat kita berada di tengah kesibukan kota, bahagia itu seperti di alam ini sulit kita dapatkan. Jadi, kita harus punya teknologi yang bisa mengakses rasa itu, untuk mengakses kebahagiaan dan keikhlasan itu. Karena itu, audio brainwave Alphamatic didesain untuk itu, untuk membantu Anda yang sibuk sebagai profesional di kota, mengejar apapun yang ingin Anda kejar, tapi tetap memiliki ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan juga konektivitas dan keselarasan dengan semesta, termasuk dengan Tuhan Anda tentunya. Nah, teknologi brainwave ini sudah diriset begitu lama oleh para ahli neuroscience, oleh para ahli psikologi, ahli kejiwaan, top performers, bagaimana caranya mengembalikan kondisi puncak yang menjadi fitrah mereka menuju tujuan yang mereka inginkan. Penelitian ini sudah berlangsung begitu lama, ya, dan beruntung kita bisa mengaksesnya sekarang dan mengaplikasikannya dalam hidup kita masing-masing. Nah, jadi ketika kamu mendengarkan audio brainwave Alphamatic Digital Prayers seperti yang sudah kamu punya lewat buku Kuantum Ikhlas yang ada link download audio Alphamatic di dalamnya, nah di situ waktu kamu mendengarkan, kamu perlu memahami ya, bahwa audio brainwave ini sudah diriset lebih dari 50 tahun. Alphamatic Digital Prayer yang kamu dengerin tiap hari itu akan membantu otak kamu untuk mengakses zona ikhlas itu. Jadi dalam berlatihnya, kamu hanya cukup sadari saja ya, bahwa ini adalah teknologi di mana kamu tidak perlu melakukan apa-apa supaya teknologi itu bekerja. Ya, analoginya seperti ini. Di rumah kita, di dekat kita ada lampu. Nah, kamu nggak perlu percaya ketika kamu mencet tombol saklar, ya, maka otomatis lampu akan nyala. Nah, teknologi kuantum ikhlas pun bekerja seperti itu. Kamu nggak perlu tahu caranya dan nggak perlu percaya. Letakkan saja kepercayaanmu pada Tuhan dan dirimu sendiri. Cukup di situ. Nah, Anda tinggal tekan pencet tombolnya, maka otomatis dia akan bekerja, melakukan perubahan. Diawali dengan perubahan kimia di tubuh kita, perubahan-perubahan hormonal, perubahan gelombang listrik di otak kita, gelombang jantung, ya, perubahan energi sistem, itu akan terjadi semua di tubuh kita, menyelaras dengan semesta.
Nah, jadi ingat ya, apapun yang terjadi selama latihan, semua adalah positif. Dan ketika kamu mendengarkan brainwave, kemudian ngantuk, pada dasarnya yang terjadi ialah gelombang otak kamu itu berubah, ya, berubah menuju sesuatu yang lebih selaras dan lebih sinkron. Ya. Dan itu biasanya secara subjektif kita akan merasakan rileks. Karena itu rileks untuk waktu yang lama, maka kamu akan cenderung ngantuk lalu ketiduran. Jadi, tertidur ketika kamu mendengarkan Alfamatic, berarti efek dari brainwave itu sedang bekerja untuk kamu. Dan tidur yang kamu dapatkan adalah tidur yang menyehatkan. Kamu tinggal lakukan lagi pagi, terus lakukan lagi sore. Ya, begitu kamu ulang-ulang, maka tubuhmu semakin lama, listriknya, hormonalnya, sistem syarafnya akan semakin terimprove sedemikian rupa. Tiba-tiba suatu hari, kamu akan kaget merasakan dunia ini berputar dengan cara yang berbeda. Dan setiap kali kamu latihan, kamu semakin tenang, kamu semakin rileks, semakin mudah untuk ikhlas, semakin penuh semangat dan inspirasi serta kreativitas. Itu kan yang kita cari. Kamu terus lagi dengerin, kamu semakin semangat, kreatif lagi, penuh inspirasi. Diulang lagi seperti itu. Kamu dengar lagi, begitulah sehari-hari, karena yang kita bangun adalah infrastruktur aspek teknologi di tubuh kita yang utamanya ada di otak kita. Nah, di sini yang perlu kamu sadari ialah teknologi ini juga bekerja memperbaiki suasana hati kita. Jadi kemungkinannya kamu akan merasa tenang, tapi juga kemungkinan kamu merasa sedikit gelisah, atau kadang-kadang memori-memori lama itu muncul tanpa disengaja, tanpa kamu duga, ya. Nah, pada saat itu terjadi, ketahuilah teknologi itu sedang bekerja, dia sedang membersihkan memori yang potensial untuk menghambat atau menyulitkan kamu bersikap ikhlas dan merasa bahagia. Lanjutkan saja dengan konsisten, maka lambat laun kamu akan merasakan hidupmu semakin tenang, hidupmu semakin rileks. Kalau ada sesuatu yang sebelumnya gampang mengganggu pikiran, suatu saat setelah kamu dengerin sekitar 21-41 hari, kamu akan merasakan bedanya. Sesuatu sebelumnya mengganggu, tiba-tiba hal itu terjadi lagi, kamu merasa biasa aja. Kamu merasa itu bukan masalah besar, no big deal. Ya. Dan kamu akan heran, wow, kenapa aku bisa kayak gini ya? Atau orang lain juga bilang, lo kok nggak kayak dulu lagi? Kok berubah? Nah, itulah efek yang terjadi secara otomatis tanpa kamu usahakan. Ketika tubuh kembali connect, selaras dengan mode fitrah kesempurnaannya, kamu akan gampang mengalami kemudahan atau keajaiban dalam 5 area kehidupanmu. Yang pertama, secara finansial. Kamu akan merasakan kemudahan, ya. Kamu perlu tahu bahwa hal ini akan terus berlangsung, bahwa kamu akan baik-baik saja, bahwa penghasilanmu sudah ada yang ngatur. Yang kedua adalah kondisi kesehatan. Kamu bisa mudah menyembuhkan dirimu sendiri. Kamu juga mudah membantu orang lain untuk menyembuhkan apapun penyakit yang mereka derita. Yang ketiga adalah keajaiban relational, di mana kamu akan lebih gampang berteman, lebih mudah empati dan mendengarkan orang, atau mengkomunikasikan apa yang kamu inginkan kepada orang lain. Yang keempat adalah keajaiban mental, di mana kamu jadi gampang gampang ngerti, gampang sadar, lebih mudah tahu, paham apa yang akan terjadi dalam hidup maupun solusi-solusi yang dibutuhkan. Dan yang kelima adalah keajaiban spiritual, di mana kamu mulai bisa merasakan, mengenali, dan menyadari keberadaannya. Bahwa saat kamu dekat dengannya, maka Tuhan mendekat kepadamu 10 kali lebih lipat. Karena itulah yang Tuhan sampaikan, dan kamu bisa memvalidasinya sendiri. So, 5 jenis keajaiban itu pelan-pelan akan masuk ke dalam hidupmu. Dan itulah yang kita maksudkan dengan kebahagiaan lahir dan batin. Dunia akhirat, insya Allah. Tentu yang kamu biasakan adalah mendengarkan audio brainwave Alfamatic. Apapun yang kamu punya. Minimal 21-40 hari. Sekitar 2-3 bulan lah. Ya. Dan kemudian kamu bisa berpindah kepada audio brainwave yang lain sesuai kebutuhan. Apakah itu mungkin Creative Mind,
untuk kreativitas, intuitive brain, mengasah intuisi, lalu ada juga beautiful soul, peaceful place, dan lain sebagainya. Nah, intinya kamu sesuaikan aja sendiri, dan ketika kamu lakukan juga dengan cara yang tepat, yaitu kamu tidak keburu-buru pindah dari satu brainwave ke audio brainwave yang lainnya. Dengerin aja masing-masing sekitar 2 bulan atau 3 bulan baru pindah ke yang lainnya. Nah, kamu akan merasakan efeknya terjadi secara gradual, pelan, tapi pasti otomatis. Setelah kamu lakukan proses seperti ini dengan tekun dan sabar dan menikmati prosesnya, kamu akan siap untuk menggabungkannya dengan kekuatan doa dan niatnya kamu. Nah, di buku Quantum Ikhlas, saya jelasin bahwa proses goal praying yang saya maksud di sini adalah proses penyelarasan atau alignment, ya, antara keinginan kita dengan kehendaknya. Proses alignment antara keinginan kita dengan kebutuhan alam kehidupan di sekitar kita. Bisa berupa orang di kantor kita, atau keluarga kita, bisa juga berupa lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Nah, proses alignment yang dilakukan dengan cara memasukkan goal kita ke dalam hati kita. Berbeda dengan goal setting yang kita taruh di luar dan kita kejar dan sulit kita kejarnya atau kita nggak tahu kapan kita bisa mencapainya. Ketika goal niat itu kita tanamkan di dalam hati, cara tidak kamu sadari, nanti dia tumbuh, kamu akan bersemangat. Karena goal itu akan menggerakkan dari dalam, mendorongmu dari dalam, menginspirasi dari dalam. Itulah yang akan membuat hidupmu menjadi lebih mudah. Kamu merasa didorong, bukan mengejar. Prosesnya sangat sederhana, yaitu kamu harus tahu apa yang kamu mau waktu kamu minta sama Tuhan. Yang kedua adalah kamu jelas apa keinginanmu. Kamu perlu meyakini bahwa itu sudah terjadi saat ini juga, dan lebih baik sedang terjadi sekarang juga. Karena di hati bawah sadarmu itu nggak bisa bedain antara imajinasi dan realitas. Jadi sebaiknya kamu rasakan saja bahwa keinginan itu sudah terjadi, sedang terjadi saat ini juga. Dan yang ketiga adalah kamu ikhlas menerima apapun yang terjadi, sedang terjadi, akan terjadi unconditionally, tanpa tapi. Dan juga ikhlas menerima kemungkinan kalau doa dan keinginanmu terkabul semuanya. Nah, jadi kalau bertanya itu harus sadar, ya. Jangan cuma bertanya, gimana kalau niat saya nggak terkabul? Tapi sering juga lah bertanya, gimana ya kalau niat saya terkabul semua? Nah, jadi apapun yang terjadi, kamu akan senyum, kamu akan minta lagi, ya. Lalu kamu ikhlaskan lagi, apapun yang terjadi atau sedang terjadi sesuai dengan niat kita di dalam gelombang otak yang tepat, gelombang otak alfa, gelombang otak beta. Di zona ikhlas, kamu akan temukan hidupmu akan mengalir secara lancar, secara alami. Dan kamu akan meraih apapun tujuanmu dengan lebih paripurna. Dan ketika kamu hidup seperti itu, setiap saat kamu akan hidup di dalam zona ikhlas, di mana banyak pikiranmu yang align dengan pikiran orang-orang di sekitar kamu. Kamu gampang menangkap kehendak-kehendak dari semua makhluk yang ada di sekitar, dan mudah mengejarnya atau mengaturnya sesuai kebutuhan. Proses meraih keinginan ini akan terasa begitu menyenangkan dan membahagiakan bagi semua yang terlibat.